Di week 10 sesi 1 kita masih membahas mengenai steady magnetic field ya. Ada dua sub bahasan yang akan kita diskusikan, yaitu teorema curl dan teorema Stokes. Bahan ini diadopsi dan dimodifikasi dari buku Engineering Elektromagnetik ya, John Buck and William Hyatt edisi ke-8. Oke. Untuk bisa memahami teorema curl dan teorema Stokes, kita mulai dengan analisa kita terhadap gambar ini, ya. Jadi di sini kita anggap kita memiliki suatu medan magnet H, ya, yang akan kita analisa atau kita evaluasi pada titik yang ditujukan pada gambar. Jadi pada titik yang ada di tengah sini itu diketahui H-nya adalah H0 ya, sama dengan H0X AX topi di sini ya, H0Y AY topi, H0Z AZ topi ya. Nah, kemudian kita akan melakukan aproksimasi atau pendekatan terhadap medan ya, medan H ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita membuat suatu lintasan tertutup ya. 1 2 3 4. Jadi ini adalah lintasan tertutup kita dari 1, kedua, kemudian ketiga, dan kemudian keempat. Ya, dengan melakukan pendekatan ya dari nilai H pada masing-masing segmennya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan bagaimana integral tertutup ya, lintasan integral tertutup, dan mendapatkan suatu titik ya, titik berapa medannya menggunakan hukum Ampere. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa kita punya titik yang diketahui medannya ya, dan medannya ini pada arah HX0 ada, HY-nya ada, dan HZ-nya ada. Jadi ke segala arah ya, tapi kita akan dekati dia. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Nah, di sini kita melakukan aproksimasi atau pendekatan terhadap H untuk segmen per segmen. Jadi setiap satu segmen. Nah, di sini misalkan kita ambil untuk pada lintasan 1 ke 2 ya, berarti yang warna biru yang ini pada 1 ke 2. Nah, di sini kita lakukan integral garis ya. H dot delta L ya. Ini panjangnya adalah delta L ya, dari 1 ke 2 ya. Berarti kalau gitu kita lihat berapa H yang ada di sini ya, kita sebut karena ini adalah dia searah dengan arah Y, maka kita sebut sebagai HY ya. Untuk lintasan 1 2 dikalikan dengan delta Y ya. Itu adalah integral garis untuk sepanjang dari 1 ke 2. Nah, di sini kita bisa membuat HY 1 2 ya. HY itu adalah medan intensitas medan magnet ya pada sumbu Y untuk lintasan 1 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa sih besarnya intensitas medan magnet atau H yang ada di lintasan 1 2. Padahal yang kita tahu itu adalah intensitas medan magnet di sini ya, sebesar ini. Oke. Nah, caranya adalah kita hitung ya berapa komponen HY 0 ya yang ada di pusat sini ya, karena dia sumbu Y berarti kita cukup ambil yang komponen H arah Y ya, HY 0. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan berapa perubahannya. Perubahan itu kan bisa negatif bisa positif ya. Jadi kita jumlahkan. Jadi medan yang di sini berapa adalah medan yang di sini ditambah dengan berapa perubahan medan sampai ke sini gitu. Makanya di sini ini medan di pusat ya, HY 0 ditambah dengan perubahan medan ya, medan HY terhadap, nah karena di sini perubahannya terhadap sumbu X ya, sumbu X ya, maka kita lihat bagaimana perubahan HY terhadap sumbu X. Nah, kemudian kita kalikan dengan jarak dari pusat ke sini. Nah, jarak dari pusat ke sini kalau kita lihat dari gambar ya, ini kan panjangnya delta X ya, berarti dari tengah-tengah ke sini adalah setengah delta X. Makanya jawabannya jadi begini ya, teman-teman. Oke, nah ini kita ganti ya, ini kita ganti semuanya, ganti untuk menggantikan yang bagian ini, ya. Maka kalau ini kita ganti, kita tulis, kita dapat begini, ya. Ini adalah yang di dalam kurung dikalikan dengan delta Y. Nah, ini adalah delta Y-nya. Oke,
Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana kontribusi lainnya ya, yaitu kontribusi pada arah Y. Nah, di sini kan kita punya dua bagian ya, pada lintasan ini yang arahnya Y, yaitu bagian 1, 2 dan bagian 3, 4. Nah, pada pembahasan sebelumnya, ini adalah bagian 1, 2 ya, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama pada bagian 3, 4 ya, kita dapatkan bahwa ekspresi dari H.dl untuk lintasan 3, 4 itu adalah seperti ini ya. Ini tanda jadi minus, yang ini jadi minus. Nah, kenapa minus? Karena ini bisa lihat ya, kita bisa lihat ke sini. Ini kan perubahannya ke arah sumbu, ini kan sumbu X positif ya. Sementara kalau ke sana tuh sumbu X negatif. Maka ini adalah perubahannya ke arah sumbu X negatif ya. Kemudian delta Y-nya juga kita bisa lihat ini kalau Y positif arahnya ke sini ya, sementara lintasan kita arahnya ke sana. Makanya ini menjadi negatif ya. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahan ya antara lintasan 1, 2 dan lintasan 3, 4 dan lintasan yang lainnya. Oke ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga akan melakukan investigasi dengan cara yang sama untuk lintasan 2, 3 ya, dan lintasan 4, 1. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, ini silakan dicoba sendiri. Caranya sama saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan ya kontribusi dari 4 sisi pada lintasan tertutup tersebut. Nah, jadi kita jumlahkan yang bagian 1 tambah bagian 1, 2 tambah bagian 2, 3 tambah bagian 3, 4 tambah bagian 4, 1. Nah, silakan teman-teman jumlahkan ya ini semua. Dan yang ini juga ya. Dijumlahkan semua, dimasukkan ke sini. Nanti kita akan dapatkan sisanya adalah yang bagian ini aja teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini tadi yang kita dapat ya di slide sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa dengan menggunakan hukum Ampere pada suatu lintasan tertutup dari H itu sama dengan arus yang ada di dalam lintasan tertutup tersebut ya. Jadi kan kita tadi sudah melakukan integrasi ya terhadap lintasan ini. Nah, itu akan sama dengan arus yang ada di dalam. Nah, misalkan kerapatan arusnya itu sebesar J ya. J arah Z ya, ini sebagai kerapatan arus. Nah, kita kalikan dengan luasan yang daerah ini. Ya, ini lebarnya adalah delta X, sementara yang ini lebarnya adalah delta Y. Makanya J kali delta X kali dengan delta Y. Oke ya, jadi kita dapat seperti ini. Kemudian kita bagi ya, dividing by loop area ya, kita bagi semuanya dengan delta X delta Y. Jadi ini kita bagi dengan delta X delta Y. Bagian ini delta X delta Y hilang ya, menjadi seperti ini. Kemudian yang ini bagiannya cukup menjadi JZ ya, seperti ini bentuknya hasilnya. Nah, kemudian ekspresi ini menjadi suatu loop sempurna ketika kita lakukan pendekatan di mana delta Y-nya itu delta X dan delta Y-nya itu menuju 0 ya. Maka di sini kita tulis limit dari bagian ini ya sama dengan do H Y do X min do H X do Y sama dengan J. Ya, kita dekati menuju 0. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan juga analisa terhadap loop berbentuk kotak ya untuk dua orientasi ortogonal yang lain. Jadi yang tadi kita lakukan adalah bidang untuk XY ya. Tadi kalau teman-teman lihat di gambar, ini kan loopnya tuh pada bidang XY ya, dia mendatar di sini. Kita lakukan juga untuk yang bidang YZ dan bagian XZ. Ya, nanti dapatnya seperti ini teman-teman bentuknya ya. Ini yang bagian YZ ya, ini adalah bidang XZ dan sedangkan yang ini adalah bidang XY. Nah, ini memberikan kerapatan arus ya pada arah Z, arah Y dan arah X. Oke. Nah, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu dihasilkan dari suatu sistem koordinat rektangular ya atau sistem koordinat kartesian untuk merepresentasikan nilai dari suatu curl dari H ya. Jadi secara umum
curl dari suatu medan vektor adalah medan lain yang tegak lurus terhadap medan awal, gitu ya. Komponen curl itu memiliki arah normal ya, yang normal terhadap bidang yang diintegrasikan dalam integrasi tertutup tersebut. Jadi tadi kan kita melakukan integrasi begini ya teman-teman ya. Ups, ini bentuknya begini ya. Maka curlnya itu arahnya ke atas sini ya, tegak lurusnya, normalnya. Gitu ya. Jadi yang tadi limit mendekati 0, artinya kita untuk permukaan yang sangat kecil sekali dari integral h.dl dibagi dengan luasnya ini ya. Luas ini adalah delta Sn ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai curl dari H-nya. Nah, arah dari N ini itu menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi keempat jari itu sesuai dengan arah loopnya, maka jempolnya arahnya ke atas ya. Jempol ini menunjukkan dari arah dari curl tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau kita susun ya untuk bagian X, bagian Y, bagian Z, maka untuk koordinat kartesian curl H-nya itu dinyatakan sebagai berikut. Ini ya. Do HZ do Y min do HY do Z AX ya. Ini dan seterusnya. Nah, ini akan lebih gampang kalau kita tulis dalam bentuk determinan ya. Jadi curl H itu adalah determinan ya. Determinan matriks dari susunannya sebagai berikut ya. Ini AX topi, AY topi, AZ topi. Nah, ekspresi matriks ini itu kalau kita lihat ya, itu ekuivalen dengan cross product dari operator del terhadap suatu medan. Nah, medannya di sini adalah H. Jadi, curl H itu adalah del cross H. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk sistem koordinat yang lain ya. Ini adalah sistem koordinat yang silinder. Kemudian ini adalah sistem koordinat bola ya. Bentuknya agak lebih rame dan lebih kompleks. Oke, ini tidak perlu dihafal karena nanti kita cukup buka referensinya ketika kita membutuhkan dalam memecahkan suatu masalah. Oke, sekarang visualisasi dari curl itu apa? Nah, sekarang misalkan gini teman-teman, anggap kita menempatkan suatu pedal wheel. Pedal wheel itu suatu roda ya. Roda, misalkan ini rodanya kecil sekali gambarnya, sekarang saya gambar agak besar. Nah, kayak kincir air gitu ya, roda kincir air yang kita letakkan pada suatu aliran air ya yang sedang mengalir. Ini jadi aliran mengalir. Nah, makin ke bawah itu kecepatan airnya makin lambat. Dan yang ini adalah riverbed ya atau dasar sungainya. Nah, kalau kita lihat di sini kita melakukan curl ya. Roda tersebut akan berputar ya. Kalau kita masukkan ke dalam ini dia akan berputar. Karena di sini kan vektornya paling lebih besar ya, maka dorongnya akan lebih besar sehingga dia akan berputar searah dengan jarum jam. Ya, maka arah curl-nya itu kita pakai aturan tangan kanan. Jadi keempat jari kita itu searah dengan putaran arah ini ya, keempat jari kita, maka jempol kita akan masuk ke dalam bidang ini ya, masuk ke dalam. Nah, itu adalah arah dari curl sistem ini. Oke. Nah, yang kita nyatakan sebagai curl dari H ya, del cross H itu sama dengan curl H ya, itu adalah sama dengan J atau kerapatan arus. Nah, ini merupakan persamaan Maxwell ya. Salah satu persamaan Maxwell dalam terminologi yang kita sebut sebagai hukum Ampere. Jadi hukum Ampere itu adalah salah satu dari persamaan Maxwell yang terkenal. Nah, kemudian ingat kembali ya bahwa kita sudah mempelajari tentang medan listrik statis ya. Jadi integral E.dl, kalau gini misalkan gitu teman-teman, kalau saya punya muatan ya, ini kan medannya akan keluar. Gini ya, medannya akan keluar. Nah, kalau misalnya kita lakukan del cross E, berarti kita melakukan curl ya. Kita kelilingi ini, ya, kita integrasi, ini jawabannya akan sama dengan 0 ya. Nah, ini juga adalah ekspresi dari persamaan Maxwell ya untuk medan listrik statis. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi.
kita akan mengaplikasikan curl ya untuk partisi-partisi pada suatu luasan yang besar. Jadi ceritanya di sini, ini ceritanya kita punya suatu luasan ya, namanya surface S ya. Kemudian kita lakukan curl ya, curl. Ini curlnya tadi ya, curlnya. Jadi kita lakukan curl terhadap lintasan ini ya. Jadi integral H dikalikan dengan dl delta S ya. Ini luasnya adalah delta S. Nah, dibagi dengan seluruh luas dari total ini, delta S itu sama dengan del cross H ya, curl dikalikan dengan normalnya arahnya ke atas. Nah, terus kemudian kalau delta S-nya kita pindahkan, kita kalikan ke sini ya, maka kita dapatkan seperti ini ya. Oke. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Ya, ini delta S-nya normalnya arahnya ke atas ya. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan setiap partisi untuk semua permukaan, kita jumlahkan, maka akan bentuknya seperti begini. Ya, tadi kan cuma satu ya. Cuma satu. Ya, sekarang kita tambahkan lagi yang di bagian sini. Kita tambahkan ke sini, maka kita dapatkan bahwa kita menjumlahkan ya semua permukaan elemen ya di sini kita jumlah. Ruas kiri kita jumlahkan, ruas kanan juga kita jumlahkan ya. Dia bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jumlahkan. Nah, kemudian kita ambil limit teman-teman. Limit ya. Pada limit jadi kita dekati ya, luasan ini kita dekati mendekati 0. Bagian ini menjadi integral garis ya untuk H terhadap batas-batas terluar, karena batas-batas yang dalam itu saling menghilangkan. Yang ini ya, ini saling menghilangkan. Jadi cukup yang bagian luar. Kemudian pada yang bagian ini, pada saat kondisi limit ya, bagian ini itu menjadi integral dari curl terhadap H untuk permukaan S. Jadi permukaan yang gabungan di sini. Nah, ini menjadi yang kita sebut kemudian adalah ekspresi dari teorema Stokes ya, teorema Stokes di sini. Jadi integral H.dl itu ekuivalen atau sama dengan integral permukaan ya dari del cross H dikalikan dengan ds. Oke. Nah, di sini kita akan coba mendapatkan hukum ampere dari dalam bentuk integral menggunakan teorema Stokes. Nah, di sini kan sebelumnya kita sudah punya bahwa hukum ampere untuk medan magnet ya, itu del cross H sama dengan J. Nah, kemudian kalau kita integrasikan kedua sisi ya, untuk untuk permukaan ds ya. Jadi ini integralkan terhadap ds, ini juga diintegralkan terhadap ds ya. Jadi ditulis seperti begini. Untuk yang bagian ini untuk bagian kanannya ya, di sini sama dengan integral tertutup H.dl. Nah, di sini J.ds ya, kerapatan arus dikalikan luas itu kan adalah arus sendiri ya, sehingga integral H.dl sama dengan I. Nah, ini adalah bentuk integral dari hukum ampere. Oke, kemudian magnetic flux dan flux density, apa hubungannya ya? Nah, kan kita sudah paham ya di konsep tentang medan listrik bahwa flux listrik itu sama dengan integral d.ds ya. Dengan d itu adalah epsilon 0 dikalikan dengan E. Ini untuk free space ya. Kemudian diketahui epsilon 0-nya adalah permitivitas ruang hampa, nilainya adalah segini ya. 8,854 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa mendefinisikan yang namanya magnetic flux ya. Magnetic flux satuannya adalah Weber. Jadi magnetic flux itu adalah integral B.ds dengan B itu adalah μ0 kali dengan H ya. H-nya ini adalah permeabilitas ruang hampa. μ0 ya. μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 H per meter.